Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kami dari kelompok 6, mahasiswi semester 1 Fakultas KIP Prodi PGSD dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Di video kali ini kami akan membahas mengenai metode ilmiah. Saya Tasya Febrianti, NPM 2014-34021 selaku moderator dan rekan-rekan saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang definisi metode ilmiah, kriteria metode ilmiah, tujuan metode ilmiah, sikap ilmiah, dan langkah-langkah penulisan ilmiah. Kepada rekan-rekan saya persilahkan untuk menjelaskan materinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syadiah, NPM 2014344056. Definisi metode ilmiah. Proses berpikir untuk mendapatkan cara penyelesaian yang mungkin berdasarkan buku-buku. Metode ilmiah adalah cara kerja dari ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah serta merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam ilmu-ilmu tertentu, baik direfleksikan atau diterima begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianda Eka Pratiwi dengan NPM 2014344050. Kali ini saya akan membahas tentang kriteria metode ilmiah. 1. Berdasarkan fakta. Namanya saja sudah ilmiah. Ya nggak heran kalau semua hal di dalam metode ilmiah harus berdasarkan fakta dan bukti kebenarannya. 2. Bebas dari prasangka. Bukan hanya faktual, sebuah metode ilmiah juga tidak boleh berisi tentang opini-opini penelitian. Meskipun ada hipotesis, namun eksperimen juga dilaksanakan dengan objektif, walaupun hasil akhir melenceng dari hipotesis. 3. Menggunakan prinsip-prinsip analisis. Pada saat melakukan penarikan kesimpulan, prinsip-prinsip analisis harus digunakan karena kebutuhan urutan, pikiran, dan kejadian yang jelas. 4. Menggunakan hipotesa. Hal ini perlu untuk mendapatkan penjelasan terhadap terjadinya suatu fenomena.
5. Menggunakan ukuran objektif. Pada saat melakukan eksperimen, pastinya kamu menggunakan ukuran objektif. Iya, dengan begitu hasil nanti akan diterima oleh banyak orang. 6. Menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Dengan teknik kuantitatif, kamu akan memperoleh hasil yang dapat diterima secara umum. Namun, kadangkala teknik kuantitatif sulit diaplikasikan. Kamu dapat juga menggunakan teknik kualitatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosi Anggreni dari kelas 1V Priyudi PGSD NPM 2014340882. Saya dari kelompok 6 yang akan menjelaskan mengenai tujuan metode ilmiah. Yang pertama, mendapatkan pengetahuan ilmiah yang rasional yang teruji sehingga merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Apa sih itu yang teruji? Di sini yang dimaksud dengan teruji adalah pengetahuan alam yang dia tuh regional, yang sudah diuji oleh peneliti-peneliti ilmiah yang terkenal gitu kan. Habis itu yang bisa dipikirkan menggunakan logis. Contohnya seperti penelitian obat, penelitian tentang penyakit-penyakit gitu kan, itu semuanya dilakukan dengan diuji. Terus yang kedua adalah merupakan suatu pengajaran terhadap kebenaran yang diatur oleh perkembangan logis. Apa sih dimaksud dengan perkembangan logis tersebut? Ada perkembangan yang dipikirkan melalui logika. Yang perkembangan yang bisa kita dapatkan itu melalui logika, seperti perkembangan tumbuhan. Itu kan ada beberapa tumbuhan yang bisa kita kembangkan melalui logika. Seperti buah mangga ini dari kecil bisa menjadi besar, dari biji menjadi buah yang sangat enak gitu dinikmati. Itu harus memiliki logika tertentu gitu. Terus yang ketiga adalah untuk mencari ilmu pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah, pengumpulan data yang relevan, analisis data dan inspirasi temuan, diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Di sini yang dimaksud dengan pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah, pengumpulan data yang relevan, habis itu analisis data dan interval temuan, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Itu seperti semua penelitian yang kita lakukan, seperti penelitian kayak mana tentang tumbuhan itu berkembang biak, tentang hewan berkembang biak, itu semua harus ada kesimpulannya dan harus ada sumber-sumber penelitinya, dan harus jelas gitu sumber penelitinya, gimana cara penelitian itu. Jadi itu semua harus relevan, jelas, dan tidak ada yang salah gitu, supaya semua yang membaca atau mendengar itu tertarik gitu dan memahami semua apa yang kita berikan kepada mereka. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mawarni, NPM 2014341440. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap yang mampu menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar, dan bertindak dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah. Beberapa karakter peneliti yaitu yang pertama, daya nalar tinggi, yaitu cepat dan tanggap dalam memahami suatu hal. Yang kedua, daya ingat kuat dan logis. Yang ketiga, akurat. Yang keempat, konsentrasi tinggi dan tidak mudah putus asa. Yang kelima, kooperatif, terbuka dan koordinatif. Kooperatif artinya dapat bekerja sama dan saling membantu. Yang terbuka artinya dapat menerima pendapat-pendapat dari orang lain.
Yang keenam ada tekun dan sabar. Yang ketujuh, bersemangat tinggi dan mempunyai motivasi yang kuat. Dan yang kedelapan, jujur dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jelda Armielodia, NPM 201434086. Saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah penulisan ilmiah. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan pengamatan atau penelitian terhadap suatu proses atau objek yang telah ditentukan berdasarkan sumber tertentu, contohnya para ahli ataupun narasumber lainnya. Yang kedua ada identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah merupakan suatu hal penting dalam melakukan penelitian. Karena permasalahan merupakan pernyataan ilmiah yang harus diselesaikan dengan jawaban berupa pernyataan yang benar. Yang ketiga ada hipotesis. Hipotesis merupakan suatu ide atau dugaan sementara tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam proyek ilmiah. Yang keempat ada eksperimen. Eksperimen merupakan pengamatan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam eksperimen ini, suatu hipotesis akan diuji untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut mempengaruhi pokok permasalahan yang telah ditentukan atau tidak. Jika mempengaruhi, maka hipotesis yang diajukan tadi akan dipakai untuk penyelesaian masalah. Langkah yang kelima ada analisis data. Analisis data merupakan suatu kegiatan memilah atau mengurai suatu penyelesaian dari hipotesis yang telah diajukan. Kesimpulan merupakan suatu kegiatan yang merangkum apa saja yang telah dilakukan dalam penelitian tersebut. Yaitu langkah yang terakhir ada publikasi hasil. Publikasi hasil merupakan suatu kegiatan mempublikasikan kepada khalayak umum tentang hasil penelitian yang telah diperoleh. Nah, gimana nih teman-teman sekalian? Udah pada ngerti apa yang dimaksud sama metode ilmiah? Udah pada ngerti gimana cara penulisan metode ilmiah? Semoga pembahasan kami kali ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.